di minggu yang ketujuh sekarang. Begitu banyak kejutan yang sudah kita terima hari ini. Dan ini adalah kejutan yang kedua. Wow, tapi congratulations untuk kemenangan pertama ya. Wah, bagi tapi tim Liquid ID. ini menandakan data bukan sembarang data. Setiap tim semuanya improve. Ingat kata Gops, tidak ada yang tidak mungkin di MPL Indonesia. Miracle happens today di MPL Indonesia. Wow, dan tidak diduga-duga juga. Bigetron yang posisi kedua. Mereka yang harus menjadi sang pemecah lustrik juga untuk tim Liquid. Yep. Wow. Wow. Tim yang win streak semenjak minggu yang kedua. Tim Wow. yang lose streak dari minggu yang pertama. Wow. Pecah sama-sama. Wow, wow. Bude Clara Monster, siapin diri Bude untuk menuju interview pertama tim Liquid. So Bude Clara Monster, take it away. Pada akhirnya, minggu ketujuh adalah minggu di mana tim Liquid bangkit. Kemenangan yang dinantikan dan ini kemenangan yang rupanya menorehkan sejarah. Berhasil dengan 2-0 melawan Bigetron. Tapi kita lupakan Bigetron, kita lupakan mereka. Kita pengen tahu pada akhirnya kemenangan tim Liquid. Gimana sih kalian memperjuangkan kemenangan hari ini? Perjuangan yang cukup berat ya dari berapa week ya? 7 week ya baru kita bisa meraih kemenangan. Cukup senang. Cukup senang juga ya. Tapi kalian tuh benar-benar membuktikan menang melawan tim yang sedang selangkah lagi dapetin tiket playoff Bigetron. Apa yang kalian perbuat? Mungkin kita tetap lakuin kayak biasa sih. Kayak biasa. Yes, Kiel. Ini kalian gak biasa. Ini kalian luar biasa. Oke, makasih Bude. Hari ini, apakah ini wujud sesungguhnya dari tim Liquid ID yang harusnya kita nantikan nih dari minggu pertama? Bisa dibilang kayak gitu Bude. Kalian menjalani 6 minggu dengan mimpi buruk. Buat YSKL sendiri, gimana sih menjalani 6 minggu itu? Tetap semangat aja sih Bude, walaupun kita kalah terus. Tapi emang kita harus tetap semangat. Tetap semangat ya. Yap. Memang kalau melihat perjalanan yang begitu mengerikan, hari ini YSKL mid laner yang akhirnya ganas juga. Hari ini kita ngelihat, wah permainan YSKL begitu menggila. Apa nih, ada motivasi khusus kah melawan Bigetron? Enggak Bude, karena kita satu tim masih semangat buat menang aja. Jadi kita menang hari ini. Masih semangat buat menang, tapi mungkin Widi juga bisa kasih tahu Bude. Di sini Widi, apa yang terjadi? Apakah yang kalian persiapkan untuk season ini nggak berjalan dengan baik atau kenapa nih? 6 minggu Bude kangen loh ngobrol sama kalian. Iya mungkin itu sih karena emang kita butuh pelajaran aja sih Budi. Soalnya kita emang di latihan bagus, gak buruk. Cuma ya emang kita butuh belajar aja. Dan kita baru bisa menerima pelajaran itu di week ke-7. Pelajarannya cukup lama ya. Iya Budi, emang butuh ditampar dulu sih. Butuh ditambah tapi Widi ini penasaran. Ini kan lawan kalian adalah top 2 sekarang. Yang win streak terus menerus. Cara apa nih yang Widi lakukan supaya bisa membaca mungkin pergerakan dari Bigetron atau trik apakah yang kalian mainkan untuk bisa menang lawan Bigetron? Kalau untuk match ini sih kita main lepas aja sih, nothing tulus. Jadi kuncinya hanya dalam mental aja nih. Ya betul Budi. Wow, kalau dari strategi ini kan kita tahu ada perubahan patch sedikit. Apakah Widi sudah memahami patch terbaru sehingga bisa menang dari Bigetron dengan 2-0 atau gimana Widi? Kalau untuk MPL Season ini sih untuk pet sebenarnya nggak terlalu ngaruh banyak sih Bude. Soalnya sekarang sumber daya setiap tim tuh udah bagus. Jadi emang semua tim bakal adaptasi aja sih. Tinggal siapa yang bisa nunjukin performance-nya di stage. Performance di stage, tapi Bude penasaran. Di stage kalah-kalah terus, bagaimana dengan Scream TLID sebelumnya? Kita bagus-bagus aja sih Bude. Cuma emang eksekusinya aja yang kita kurang lah dan butuh belajar. Jadi memang berarti kasusnya hampir mirip sama Geek Fam nih ya. Dan hari ini kalian bisa mengeluarkan potensi terbesar. Dan Widi, apa yang berbeda nih hari ini dengan kondisi mungkin sebelumnya?
itu tadi kita main lepas aja sih. Main lepas. Oke, kalau ngomongin main lepas, di sini Bude juga harus ngobrol dong dengan player anyar dari tim Liquid ID yang akhirnya Bude bisa ngobrol. Jo, salam kenal Jo. Halo. Halo Bude. Jo, akhirnya nih ya baru naik MPL dan baru menginjakan stage tengah ini ngobrol sama Bude hari ini. Buat Jo sendiri, kemenangan pertama match Jo. Seperti apa menang di MPL? Gak tahu sih Bude. Biasa aja kayaknya. Biasa aja. Tapi kalau ngelihat perjuangan Jo kan baru naik di sini, apakah memang MPL begitu berat untuk Jo dan juga tim Liquid ID di season ini? Enggak sih Bude. Kayaknya tim aku ini kebanyakan nyimpen strategi buat SEA Games kayaknya Bude. Jadinya ya nice try terus. Sekarang kemarin aku udah bilang ke Sain dulu Kas. Keluarin aja strat kita langsung. Ups, keluarin aja langsung. Tapi dengan 0, sekian ini persen chance untuk playoff, menurutmu telat nggak nih Jo ngomongnya nih? Agak telat ya kayaknya ya? Iya kayak karena kelamaan nyimpen strategi. Kelamaan ya strategi. Tapi Jo, kita kan tahu betul nih, kalau lagi banyak obrolan gitu kan berjuang dengan kondisi kalah tentu tidak mudah untuk Jo. Banyak juga kata-kata atau mungkin dari super fans yang tidak percaya akan Jo. Gimana Jo membuktikan diri nih pada akhirnya? Gak apa-apa sih kalau nggak dipercaya. Yang penting tim saya percaya sama saya. Dan kepercayaan penuh tentunya didapatkan karena kita melihat juga kamu berhasil mendapatkan bahkan di game yang kedua. Perfect Turtle melawan tim Bigetron tentu tidak mudah. Gimana sih kamu bisa menciptakan momen-momen dengan Perfect Turtle di game pertama pun kamu berhasil untuk mendapatkan turtle kedua, turtle ketiga dan pada akhirnya game di tangan dari Jo. Ya Menangin objektif melawan Bigetron. tinggal retri aja sih Bude. Tinggal retry aja, simple ya, sesimpel itu ya. Simpel. Permainan tim Liquid selalu simpel Bude. Oh lala, Bude seneng nih ngobrol sama Jo. Kita bakal ngobrol lagi gak sih Jo setelah ini? Minggu nanti kita ngobrol lagi Bude. Wow, diharapkan ya. Tapi kalau ngomongin Jojo, debutmu di MPL, gimana kamu bisa mengomentari debutmu di MPL? Debutmu, ini kan season pertamamu di MPL, apa yang kamu rasakan di MPL? Harusnya nggak tahu sih Budi, biasa aja sebenarnya. Tetap stay cool ya. Ya, Stay cool banget nih Jo di sini ya. Dan sebenarnya apa nih harapan sebelum bermain di MPL season 16? Apakah memang berharap kayak bisa mengulang kejayaan tim Liquid pada saat juara? ya, itu satu. Kalau kedua pengen kalian Onyx sama RRQ tapi tidak kejadian. Onyx ya doang. Belum kejadian. Oh, Onyxnya doang. Berarti RRQ masih ada play kedua. masih ada kedua. Berarti masih besar harapan untuk bisa mengalahkan RRQ. Benar. Kenapa Onyx dan RRQ menjadi sasaran utama dari Jo? Karena udah bosen lihat Onyx juara sama RRQ juara regular season terus. Oh lala, harapan besar pastinya dari Jo. Dan melihat, tapi ngomong-ngomong ya, kalau ngomongin tentang RRQ, mereka sekarang punya 3 jungler loh Jo. Ya kan yang dipakai cuma satu doang. Dua-duanya ya Ntar, tapi Jo berharap ngelawan siapa emang Jo? Berharap ngelawan siapa? tinggal RRQ sih. Ya 3 junglernya itu siapa tuh? Pengennya Tutsujin tapi kayaknya Persik yang main deh. Oke, pengennya setujuin tapi Versik. Debut Versik mungkin bisa kita lihat besok tapi kita nggak akan tahu karena ada 3 jungler dari RRQ dan Kabuki. Kalau tadi Jo udah ngobrol katanya biasa aja, ini comebacknya Kabuki di MPL. Bude penasaran apakah memang panggung ini begitu berbeda untuk Kabuki atau gimana sih Kabuki? Biasa aja sih, emang belum saatnya menang aja sih kemarin.
Memang ya ini statue semua di sini. Tapi Kabuki, kalau ngelihat sebelumnya, kayak Kabuki bermain dengan hero-hero andalan Kabuki, marksman. Tapi hari ini Kabuki memakai hero-hero yang berbeda. Kamu memakai fighter hero. Apakah memang itu adalah hero andalan baru Kabuki atau memang cara melawan Bigetron seperti itu? Gimana Kabuki? Jadi Ijo tuh bilang, udah gak usah pakai marksman Kabuki kalah mulu. Ya udah pakai fighter aja. Dan apa setelah kamu coba dengan menggunakan fighter melawan tim Bigetron? Ya, menang. Ya menang, sesimpel itu. Tapi lawanmu adalah Eman, sang preman. Satu player yang bisa dibilang menjadi top gold laner. Kabuki comeback dengan melawan player seperti Eman. Gimana sih Kabuki? Ya, emang jago sih. Tadi sebenarnya saya nggak ngapa-ngapain sih. Yang main tuh teman-teman saya sih. Tugas Kabuki hari ini apa nih ketika melawan tim Bigetron? Yang penting nggak mati aja. Yang penting nggak mati di lane. Dan Kabuki lakukan. Ya, Dan plan berjalan dengan mulus. Akhirnya menang lawan Bigetron. Apakah ini menjadi pertanda sesuatu Kabuki? Buat Kabuki sendiri ada artinya nggak sih ini? ya ada artinya sih. Itu bikin tim kita makin percaya diri. Karena sebelumnya kita nggak pernah menang kan. Nah kita makin percaya diri aja sih. Dan kepercayaan diri itu seharusnya didapatkan dan membuat mungkin adalah momentum dari tim Liquid ID untuk mendapatkan kemenangan selanjutnya. Dan comebacknya Kabuki sudah akhirnya kita bisa ngobrol. Tapi dengan Aran, satu player yang kayaknya, Aran banyak yang bilang wajahmu itu katanya ini pakar ekspresi di mana-mana. Oke, kenapa Bude? Aran lagi kesel. Enggak. Enggak guys, emang wajahnya begini. Ya mau kayak begini Bude. Sama kawan-kawan aman. Aman. Nggak ada selek-selek. Gak ada. Nggak ada. Sama Iron dong, paling sama Iron. Langsung nih, menang nih. Aaron pasti lagi nonton. Bilang sesuatu dong ke Aaron. Gak ada Bude. Oh nggak ada, nggak ada. Dong. Tapi kalau ngebahas tentang kemenangan yang akhirnya didapatkan. Aaron, kamu udah naik turunnya tim Liquid ID bisa dibilang bareng kamu juga. Ya Bude. Season ini kamu ngeliat tim Liquid ID gimana sih? Apa ya? Mungkin masalah kita pas di turnamen eksekusi aja sih Bude. Soalnya latihan kita sebenarnya hasilnya bagus-bagus aja. Tapi karena eksekusi pas di turnamennya kurang sih. Jadi itu masalah utama kita. Oke, dan sepertinya minggu ini kalian sudah berhasil untuk mengeksekusi Bigetron dengan baik. Ya udah bagus mainnya. Udah bagus mainnya. Iya. Berarti ini bisa menjadi titik comeback bagi kalian kah? Ya kita udah gak mikirin playoff juga kan. Kita udah fokus ke SEA Games. Jadi kayak ya tetap scale up aja sih. Mainnya jadi begitu lepas gitu Ya, Aran. betul. Tapi ngelihat Aran di minggu ini, minggu yang ke-7, kalian berada di posisi 9, udah ngedapetin satu kemenangan. Tapi gimana kalian melihat tim-tim lainnya juga nih yang lagi berjuang untuk babak playoff? Masih ada 5 tiket berarti terbuka karena Bigetron gagal untuk mendapatkan tiketnya. Ya kita sebisa mungkin gagalin semuanya kali ya. Kalau bisa semuanya kita gagalin semuanya sih. Jadi Onyx sendirian di playoff ya? Kayaknya iya. Tapi ngelihat pertarungan kalian yang seperti ini, perjuangan juga akan semakin panjang. Apakah kalian emang berarti akan mencoba untuk memenangkan sisa matchnya nih? Ya itu udah pasti sih. Pasti sih. Itu sudah pasti. Mereka masih semangat dan tentu saja di sini semua orang rindu dengan kata-kata kemenangan nih dari tim Liquid ID. Hari ini bahkan admin juga mereka sudah menyiapkan game kemenangan. Boleh dong kemenangan hari ini sampaikan sesuatu tim Liquid ID karena boleh diingat semua talent mereka prediksi 2-0 untuk Bigetron. Kalian ngedapetin 0 dan ternyata kalian membungkam para talent hari ini. Aduh. Ini banyak banget orang-orang memprediksi kalian akan kalah melawan Bigetron hari ini. Tapi kalian berhasil mendapatkan kemenangan. Gak apa-apa kita kalau diraguin, kita suka diraguin kok. Sama thank you buat Calvary yang datang ya. Kalian GG banget. Masih 011, kalian masih datang. Keren. Keren. Oke, mantap. Mantap. Bidi mau ada yang mau disampaikan? Aman sama Kak Ijo. Sama kayak Jo, yes juga. Menang nih, tapi tentu saja ini adalah kemenangan yang dinantikan.
mereka berhasil mendapatkan kemenangan pertama, mereka jadi The Cavalries. Sambutlah kemenangan pertama dari tim Liquid